dalam persidangan tadi terungkap fakta di persidangan bahwa memang pada hari ke-9 saudara Yosef memang pergi ke orang pintar kalau istilah dia. Terus kemudian diperjelas lagi semacam dukun gitu untuk mencari tahu tentang keberadaan atau siapa sebagai pelaku pembunuhan dari Ibu Amel dan Ibu Tuti ini begitu. Ya. Nah, memang betul bahwa Yosef tadi menyampaikan bahwa dukun tersebut ada di wilayah Dago begitu, dan memang panjang lebar dia bercerita tentang bagaimana kondisi sekaligus siapa kira-kira pelaku dari pembunuhan tersebut gitu. Dan confirm tadi bahwa kita ada di ruang sidang, hadir, kita sekaligus bertanya ke Yosef, disaksikan juga oleh teman-teman media serta pengunjung sidang yang lainnya yang sifatnya sidang terbuka untuk umum. Tentunya banyak mengikuti, teman-teman juga pasti mengetahui, mendengar, melihat ketika Yosef menyampaikan kejadian 9 hari setelah pembunuhan dia memang datang ke dukun untuk mengkonfirmasi siapa pelaku pembunuhan terhadap istri dan anaknya. Ya, jadi inilah yang membuat kami itu heran terhadap Yosef gitu, karena sejak awal di persidangan Yosef memang banyak keterangan-keterangan, misalnya di BAP ada beberapa keterangan yang dicabut gitu, dia mengkonfirmasi ulang, kemudian keterangan yang dipakai adalah di persidangan. Nah, salah satunya hal itu begitu. Nah, kemudian memang si Yosef ini ketika ditanya masalah perkataan-perkataan dulu, nah dia termasuk yang disampaikan kepada Waida, Wak Lilis, dan Pak Yeti bahwa pelaku pembunuhan ini adalah Mimin, Abi, dan Arigi gitu. Nah, kemudian dia mengkonfirmasi bahwa semua hal yang disampaikan pada saat sebelum sekarang ini, sebelum hari ini begitu, itu adalah dia pada kondisi yang depresi gitu ya, kondisi yang tertekan, kondisi yang bingung, kalut dan seterusnya, sehingga perkataannya banyak yang menurut dia sendiri perkataannya banyak yang nggak masuk akal begitu, atau perkataannya banyak yang tidak betul pada saat itu ya, termasuk juga ketika dia di BAP dan seterusnya. Dan yang anehnya ketika dia ngomong seperti itu, ketika kita konfirmasi tentang 1 hari atau 2 hari atau beberapa hari setelah kejadian pembunuhan itu, Yosef dengan sangat lancar, sangat tenang, sangat santai menyampaikan tentang perasaan dia, tentang kejadian pembunuhan, analisa dia dengan tenang gitu loh, dengan santai, dengan lancar begitu. Nah, ini kemudian dia dibantah pada saat persidangan tadi bahwa termasuk dalam wawancara dia, podcast dia, pada saat dulu setelah kejadian itu dibilang hal yang tidak betul. Karena kenapa? Karena dia lagi kondisi dalam depresi gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Kondisi depresinya ternyata lama sekali begitu. Jadi hal yang kontradiktif sekali dengan kenyataan, dengan perbandingan saksi-saksi, dengan omongan-omongan yang memang dia selalu sampaikan tadi pada saat di persidangan. Ketika kita perbandingkan dengan omongan-omongan atau statement yang dia sampaikan pada saat setelah kejadian pembunuhan itu terjadi begitu. Ya, jadi ini lagi yang disampaikan. Ini menyambung dari jawaban yang tadi bahwa memang setelah kejadian itu Yosef katanya dalam kondisi yang depresi begitu. Nah, satu lagi halnya termasuk pertanyaan yang kayak Kang Yaya sampaikan tadi, ini pertanyaan salah satu yang kemudian kita tanyakan dan tidak sesuai dengan jawaban pada BAP terus kemudian dicabut pada saat persidangan gitu. Termasuk masalah alasannya ketika si Yosef pada saat setelah kejadian dia nggak pulang ke rumah tapi nginep di rumah Pak Mulyana. Alasan pertama adalah bahwa dia kenapa nggak pulang karena mencurigai, awalnya nih dia sampaikan bahwa dia curiga pembunuhnya adalah Mimin, Abi, dan Arigi, makanya dia takut untuk pulang ke rumah. Kemudian dia berubah lagi alasannya karena Pak Mulyana bilang bahwa
pembunuhnya ini adalah Abi dan Arigi, makanya dilarang untuk pulang dia karena takut ini apa namanya keselamatannya begitu. Terus kemudian alasan yang ketiga lagi nih yang berubah lagi pada saat persidangan, bahwa alasan dia tidak pulang adalah disuruh oleh kuasa hukumnya rekan Rohman ya, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jangan sampai keterangannya ini nanti apa satu sama lain saling bertentangan dan seterusnya. Nah makanya dia disampaikan bahwa dia itu jangan pulang dulu ke rumah begitu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih baik tinggal di rumah Pak Mulyana dulu begitu. Nah ini alasan ini selalu berubah-ubah ketika kita tanya tentang kepastian apa sih sebetulnya menjadi alasan atau faktor utama kenapa Yosef tidak pulang ke rumah pada saat setelah terjadinya pembunuhan kan. Dan alasan ini kemudian dia tidak pulang bukan 2 bulan tapi 3 bulan tidak pulang ke rumah begitu. Disampaikannya seperti itu. Nah ini juga menjadi pertanyaan kami semua termasuk majelis hakim tadi, bahwa agak aneh ketika istrinya tidak menelpon Yosef, terus Yosef juga tidak menghubungi istrinya pada saat Yosef nginep di rumah Pak Mulyana begitu. Nah kan ini tentunya kan ada sesuatu, ada apa ini atau skenario apa yang mau dibangun supaya jangan sampai salah atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka terjadi begitu saja. Jadi memang semuanya sudah terkonsep dan semuanya keterangan, bukan semua ya, beberapa keterangan Yosef tadi memang ada yang dibantah karena tidak sesuai dengan apa namanya alasan dia pada saat sekarang. Jadi gini, tadi memang kita tanya, berulang kali kita tanya karena BAP-nya kan juga apa ada beberapa yang memang disebut namanya, termasuk misalnya Kosasi, Wahyu, terus siapa lagi pengurus yayasan ya, Wahyu, Danu, Pik, terus kemudian Joris dan Yanti begitu. Nah ini semuanya dicurigai sebagai pelaku pembunuhan begitu. Tapi kemudian yang menjadi janggal buat kami adalah ketika kita tanya alasan orang mencurigai seseorang melakukan tindak pidana atau melakukan sesuatu itu kan pasti ada alasannya gitu. Nah ketika kita tanya Pak Yosef, kira-kira dari analisa Pak Yosef nih, ketika Pak Yosef mencurigai si A si B, Yoris CS nih tadi, itu alasannya kenapa? Motifnya apa? Gitu. Motifnya ini yang dia tidak tahu gitu. Jadi hanya mengalir begitu saja, hanya ketika dia curiga ya dia sebagai pelakunya. Misalnya Yoris karena Yoris orangnya pemarah misalnya begitu. Terus kenapa menuduh Wahyu, Wahyu, Danu, Opik dan Kosasi sebagai pelaku ya? Dia alasannya apa? Agak mengejutkan buat kami karena mereka ini berempat pernah berkumpul bersama, tapi tidak tahu itu yang dibahas apa dalam perkumpulan itu. Ini kan tuduhan sepihak tanpa didasari oleh fakta-fakta yang jelas serta analisa-analisa yang jelas begitu. Misalnya kami menganalisa bahwa siapa pelaku pembunuhan ini. Pelaku pembunuhan ini adalah dari awal kita sampaikan adalah Pak Yosef. Nah Pak Yosef motifnya apa? Jelas kan menurut kami. Motifnya apa? Alasan orang melakukan pembunuhan itu apa? Kan ada masalah harta, masalah asmara, masalah yayasan, itu kan jelas motifnya. Nah kalau untuk kasus Pak Yosef ini, dia menuduh tanpa ada alasan yang jelas, tanpa motif yang jelas kenapa orang yang tertuduh ini sampai kemudian Pak Yosef berkesimpulan bahwa mereka adalah pelaku. Kayaknya nanti. Jadi memang di fakta persidangan tadi memang terungkap awalnya sih Yosef muter-muter dulu ketika ditanya ya oleh rekan kami tadi bahwa memang
Yosef ini meminjam handphone Danu untuk keperluan pekerjaan begitu ya, untuk berkomunikasi dengan guru dalam rangka untuk koordinasi dengan wali murid begitu. Nah, ternyata setelah dikejar-kejar karena ada kejanggalan ya menurut kami, kenapa harus HP-nya Danu gitu loh. Padahal kan dia punya handphone sendiri. Logika sederhananya, kalau dia komunikasinya dengan benar, komunikasi tentang hal yang benar, harusnya pakai handphone dia sendiri dong. Kenapa minjem orang? Kenapa minjem handphone orang? Apalagi ini pinjam handphone Danu yang memang secara strata ini jauh di bawah dia begitu, dan kedekatan juga dia menganggap bahwa kedekatan dengan Danu itu juga kurang terlalu dekat begitu. Apalagi Danu ini kan dekat juga sama istrinya begitu, Ibu Tuti dalam hal ini, dan Amel begitu. Nah, kenapa mesti handphonenya Danu begitu? Nah, ternyata terungkap tadi melalui persidangan, handphone itu buat komunikasi dengan perempuan. Jadi perempuan yang mohon maaf status janda begitu, memang Pak Yosef ini ada rasa begitu ya dengan ini perempuan begitu. Nah, tapi awalnya Pak Yosef tidak mau mengaku ketika dikejar terus begitu, karena hal ini janggal, dikejar terus, akhirnya dia terus terang bahwa itu digunakan untuk komunikasi dengan itu perempuan gitu kan. Dia mempunyai rasa dengan itu perempuan gitu. Tapi sebetulnya poin pertanyaan kita bukan masalah itunya, bukan masalah hubungan rasa dia dengan itu perempuan gitu. Tapi kenapa kok harus teleponnya dan handphonenya Danu, dan setelah dipakai kenapa nggak segera dikembalikan? Ternyata ada cerita sambungannya. Ternyata Pak Yosef ingin mengendapkan sementara kisahnya, terus kemudian nanti akan menghubungi lagi begitu. Makanya handphonenya Danu tidak diberikan langsung ke Danu setelah selesai gitu, tapi disimpan di laci sekolahan mejanya Pak Wahyu gitu. Jadi itu ceritanya. Yosef, Pak Wahyu, Pak Kosasi, Pak Opik, dan Danu ini kan semua tertuang dalam BAP yang ditandatangani secara sadar pada proses penyelidikan dan penyidikan di Polres atau di Polda pada saat itu. Nah, memang ada hal yang bertentangan antara keterangan keempat saksi ini dengan keterangan Pak Yosef gitu. Pak Yosef mengatakan bahwa yayasan itu punya sekolah, dan sekolah itu punya murid begitu. Murid dalam artian real, memang ada muridnya, ada belajar mengajarnya, dan pada saat itu sedang daring, memang 2020 karena COVID mungkin ya, jadi daring gitu. Tapi menurut keterangan dari keempat saksi ini ya, Pak Wahyu, Pak Opik, Pak Kosasi, dan Danu, bahwa memang ini tidak ada muridnya sekolahan ini begitu. Tidak ada murid realnya ya. Artinya murid fiktif itu memang adanya murid fiktif, artinya tidak ada muridnya gitu. Nah, jadi itu kita perdalam beberapa kali pertanyaan, sampai rekan jaksa pun bertanya demikian, majelis hakim pun bertanya demikian, dan kita pun ingin menegaskan hal yang serupa. Nah, kita kan ingin memperbandingkan, karena di proses peradilan ini adalah kuncinya adalah, tujuan kita adalah mencari kebenaran material. Jadi semua fakta, semua saksi, keterangannya itu harus kita ungkap, kita periksa supaya satu dengan yang lainnya bersesuaian untuk membuat alur atau fakta bahwa proses terjadinya tindak pidana itu seperti ini, atau yang dimaksud ini adalah bukan tindak pidana. Nah, uraian itu yang kemudian kita sinkronkan dengan kita cocokkan dengan keterangan Danu, keterangan keempat saksi, dan keterangan Yosef ini ternyata bertentangan satu sama yang lainnya. Nah, tentunya teman-teman juga paham bahwa perbandingan antara satu saksi dengan empat saksi ini kan tentu jauh berbeda begitu, dan itu pun memang kita bisa merasakan, atau kita bisa yakin bahwa memang keterangan Pak Yosef ini
tidak betul begitu. Itu kita mengambil kesimpulan adalah runtutan dari pemeriksaan yang dari jam 2 sampai jam 8 malam itu tadi memang banyak hal-hal yang memang kontradiktif, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang ada.